Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin eh, Pak Mujizat, izin rekan-rekan sekalian. Baik, di sini saya Alifian Nafistanti dengan NIRM 0307200075 Prodi Teknologi Pakan Ternak akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia bidang peternakan dengan dosen pengampu Bapak Mujizat Akbar Rizky, FP. Untuk yang pertama adalah pengertian dari manajemen SDM. Pengertiannya sendiri yaitu pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Nah, di sini eh, MSDM atau manajemen sumber daya manusia di perusahaan sering disebut dengan Human Research atau HR. Bagian HR ini bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia atau SDM. Termasuk di dalamnya ada MSDM sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian dari para ahli. Nah, menurut RIFAI 2005, adanya manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian menurut Mondi dan Noe, manajemen sumber daya manusia atau human resource management merupakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian adanya fungsi dari MSDM ini adalah yang pertama untuk merencanakan SDM ini. Jadi suatu perusahaan agar tujuannya tercapai harus dilakukan perencanaan. Yang pertama tentunya dari sumber daya manusia baru bisa dilakukan pengelolaan sumber daya yang lainnya. Kemudian adanya pengembangan dan pemberhentian karyawan. Nah, fungsi MSDM ini tentunya akan melihat dan meninjau sebagaimana perkembangan dan progres dari setiap pekerja yang nantinya akan dilakukan peninjauan. Kemudian adalah pengupahan tunjangan. Nah, kinerja dari pekerja sendiri nantinya akan diberikan sebuah upah atau gaji untuk menghargai dari progres kerja yang telah dilakukan. Nah, kemudian adanya penilaian kinerja dan pengembangan karir. Nah, di sini adanya penilaian kerja ini ditujukan untuk memberikan semangat atau memberikan dorongan kepada setiap pegawai untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Nah, untuk meningkatkan kualitas kerja dari setiap pegawai, tentunya perusahaan harus mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk setiap pegawai yang ada. Kemudian adanya keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, pada suatu perusahaan sangatlah penting, terutama di bidang peternakan. Ketiga, ini harus diterapkan karena untuk menjamin keselamatan dari setiap pekerja. Nah, karena kecelakaan yang terjadi pada dunia kerja itu seperti seperti gunung es. Nah, terlihat kecil di atas namun di bawah sangat besar yang artinya menimbulkan kerugian yang sangat tinggi bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Nah, bagi perusahaan yang memiliki jumlah kecelakaan kerja yang tinggi tentunya akan menimbulkan atau menyebabkan reputasi dari perusahaan itu akan rendah di mata umum. Yang kemudian ada penerapan efektivitas hubungan kerja. Ini dalam pekerjaan tentunya tidak hanya bekerja saja, tentunya ada capaian dan efektivitas
yang harus dijalin agar memperoleh tujuan dari perusahaan. Kemudian adanya tujuan. Tujuan dari MSDM ini yang pertama adalah mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi. Kemudian mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia. Nah, jadi untuk setiap pekerja itu diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya. Nah, yang keempat adalah memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai. Nah, untuk mendorong pekerja agar memiliki produktivitas yang tinggi dan efisien yang tinggi, tentunya perusahaan harus memberikan penilaian atau penghargaan dan juga nantinya harus diberikan hukuman kepada pegawai yang dari penilaian mendapatkan nilai yang rendah atau melakukan kesalahan. Kemudian yang kelima, mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Nah, suatu perusahaan tentunya biasanya dibangun memiliki sebuah yang nantinya bisa mempertimbangkan sebuah pekerjaan itu apakah mesejahterakan pegawainya atau tidak, dan seberapa beban yang akan diberikan kepada pegawai tersebut agar menjaga fisik dan mental dari setiap pegawai. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif dalam setiap perusahaan. Tentunya iklim ini harus terjaga karena agar mencapai tujuannya bersama, tentunya dalam setiap pekerjaan harus menerapkan sistem seperti ini. Kemudian adanya manfaat. Manfaat dari MSDM ini dalam dunia peternakan, yang pertama, tentunya perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang sudah ada secara baik. Nah, dari pegawai-pegawai yang sudah ada tentunya harus dimanfaatkan dengan baik kinerjanya agar mendapatkan imbal balik yang sesuai. Kemudian adanya produktivitas dari karyawan semakin meningkat. Bila manajemen sumber daya manusianya dikelola dengan baik, maka produktivitas dari karyawan akan meningkat, sehingga akan mesejahterakan atau memberikan manfaat yang tinggi bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Nah, agar memperoleh efektivitas yang baik, setiap perusahaan harus mempertimbangkan jumlah pekerjaan yang ada dengan kebutuhan pegawai yang akan bekerja untuk perusahaannya. Jangan sampai setiap perusahaan itu memiliki jumlah karyawan yang berlebih atau sampai kekurangan karyawan dalam proses kerjanya atau produksinya selama sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah penanganan informasi ketenagakerjaan. Nah, informasi dari ketenagakerjaan ini harus terjalin dengan baik agar tidak ada miskomunikasi sesama pekerja. Kemudian adalah penelitian. Nah, penelitian ini dimaksudkan adalah bagaimana perusahaan itu untuk mengelola sumber daya manusia yang efektif, maka tentunya akan dilakukan berbagai percobaan dan perlakuan seperti trial and error dalam penentuan kerja atau perlakuan bagi pekerja. Nah, kemudian di sini saya akan membahas struktur organisasi. Manajemen sumber daya manusia dalam dunia peternakan tentunya tidak luput dari struktur organisasi, karena struktur organisasi ini penting untuk menjaga dan membagi pekerjaan dan batasan mana suatu pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh pegawai. Nah, saya ambil di sini adalah struktur organisasi yang ada di tempat magang saya terdahulu di CV Merapi Farm di Sleman. Yang pertama
adanya owner. Nah, owner di sini berperan sebagai kepala atau ketua yang bertanggung jawab atas keseluruhan bidang usaha atau CV Merapi Farm ini, yang meliputi dari mulai produksi pakan, manajemen perkandangan, dan distribusi. Kemudian, owner ini dibantu oleh general manager. General manager ini yang akan mengurus dan mengatur semua kegiatan atau semua kebutuhan dari perusahaan atau CV ini. Kemudian ada dari administrasi. Administrasi adalah yang mencatat dan menerima semua pesan masuk atau kebutuhan dari CV Merapi Farm. Kemudian adanya di sini dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama ada divisi distribusi. Divisi distribusi di sini ditujukan untuk mengangkut semua hewan ternak atau pakan jadi kepada konsumen. Kemudian ada divisi pakan atau pabrik pakan yang bertugas untuk memproduksi pakan setiap harinya dari pesanan yang telah diatur jadwalnya oleh bagian administrasi. Kemudian ada divisi kandang. Divisi kandang ini memiliki peran untuk menjalankan kegiatan akikoh, pemeliharaan, serta pemerahan dan pemakingan susu. Yang dimana dari setiap divisi, ketiga divisi ini akan melaporkan semuanya kegiatan harian kepada administrasi dan menjalankan semua kegiatan yang telah ditentukan oleh bagian administrasi. Bagian administrasi ini akan bertanggung jawab dan melaporkan kepada general manager. Dan kemudian yang terakhir adalah general manager akan melaporkan semuanya kepada owner untuk mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Kemudian ada yang pentingnya pengelolaan SDM. Nah, dalam mengelola sumber daya manusia, tentunya ada poin yang sangat penting diperhatikan, yaitu pertama adalah sumber daya yang lain dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Nah, poin pertama dalam melakukan manajemen tentunya harus diatur manajemen sumber daya manusianya dulu sebelum sumber daya yang lain. Karena sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling susah diatur. Karena dia adalah makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran. Sedangkan sumber daya yang lain mungkin hanya berupa benda mati atau makhluk hidup yang tidak memiliki akal, sehingga mudah untuk diatur daripada sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, tentunya efisiensi efektivitas ini akan berjalan dengan baik dan memperoleh tujuan dari perusahaan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, melalui MSDM, MSDM yang efektif agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, dengan adanya pengelolaan MSDM ini, roda perusahaan akan berjalan dengan baik karena jika setiap bagian atau divisi dari organisasi yang telah saya jelaskan tadi bisa berjalan pada porosnya masing-masing, maka organisasi sebuah perusahaan akan berjalan dengan tujuan yang semestinya. Kemudian ada peranan MSDM. Peranan MSDM yang pertama adalah mengomunikasikan, pemberian, penyuluhan, dan penegaan disiplin kerja. Kemudian memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan bagi pekerja. Yang ketiga, membangun komitmen kerja. Yang keempat, memberikan keselamatan kerja. Yang kelima, memberikan jaminan kesehatan pada setiap pekerja. Yang keenam,
menyelesaikan perselisihan perburuan. Yang terakhir adalah menyelesaikan keluhan dari relationship karyawan. Nah, jadi setiap perusahaan atau dari suatu usaha peternakan harus memperhatikan pengelolaan atau manajemen dari MSDM ini sendiri. Karena dilihat dari fungsi, manfaat, dan tujuan dari MSDM ini tentunya akan mensejahterakan bagi seluruh pekerja yang nantinya jika pekerja itu merasa semua haknya terpenuhi akan bekerja dengan baik untuk perusahaan sehingga perusahaan akan memperoleh hasil yang maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.